Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Universitas PGRI Palembang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 3 kelas 3D. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah pembelajaran Bahasa Indonesia SD dengan dosen pengampu Ibu Maulina Juherni Magister Pendidikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Berikut ini adalah nama dari anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri atas nama Dia Agustina dengan NIM 2023143152 sebagai moderator dan pemateri pertama. Saya Gita Praptikaning Tias dengan NIM 2023143129. Saya sebagai pemateri kedua. Saya Rohmi Alayali dengan NIM 2023143153. Saya di sini sebagai pemateri ketiga. Baiklah, kami akan mempresentasikan materi dengan judul menganalisis pedagogik genre dalam bahasa Indonesia. Pengertian pedagogik genre dalam bahasa Indonesia. Pedagogik genre dalam bahasa Indonesia adalah pendekatan yang memanfaatkan jenis teks untuk keterampilan berbahasa, membantu siswa memahami struktur dan ciri khas teks serta penggunaannya dalam komunikasi. Menurut Martin tahun 1999, pedagogik genre memandang bahasa sebagai sistem yang dinamis dan terbuka. Artinya, bahasa tidak selalu statis, melainkan dapat berubah-ubah sesuai konteks penggunaannya. Menurut Dewi Maharani 2020, pedagogik genre adalah pendekatan pengajaran yang menekankan pada struktur dan fungsi teks yang beragam, sesuai dengan konteks sosialnya, untuk membantu siswa menjadi penulis dan pembaca yang efektif. Ciri-ciri pedagogik genre. Yang pertama, fokus pada struktur teks. Pembelajaran berpusat pada pemahaman struktur dan fitur dari berbagai genre teks, seperti naratif, deskriptif, dan prosedural. Yang kedua, pengajaran eksplisit. Guru memberikan penjelasan dan panduan secara eksplisit tentang tujuan, konteks, dan karakteristik setiap genre teks. Yang ketiga, pendekatan bertahap. Proses pembelajaran dimulai dari pengenalan dasar genre, bimbingan guru hingga siswa menulis atau menghasilkan teks secara mandiri. Yang keempat, kontekstual. Menekankan hubungan antara teks dan konteks sosial atau budaya di mana teks tersebut digunakan. Yang kelima, penggunaan model teks. Siswa mempelajari contoh teks untuk memahami karakteristik dan pola yang ada dalam genre tersebut. Jenis-jenis pedagogik genre. Pedagogik genre dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, pedagogik genre naratif. Pedagogik genre naratif mengajarkan siswa untuk menulis cerita dengan alur dan karakter. Contohnya, siswa menuliskan cerita tentang petualangan seekor kucing. Kedua, pedagogik genre deskriptif. Pedagogik genre deskriptif menggambarkan objek, tempat, atau orang secara detail. Contohnya, siswa mendeskripsikan taman di sekolah mereka. 3. Pedagogik genre eksposisi.
Pedagogik genre eksposisi yaitu menyampaikan informasi atau menjelaskan suatu topik. Contohnya, siswa membuat teks tentang keindahan lingkungan sekolah. 4. Pedagogik genre prosedur, yaitu siswa menuliskan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Contohnya, siswa bisa menuliskan cara untuk membuat sandwich. 5. Pedagogik genre argumentatif. Pedagogik genre argumentatif ialah menyusun argumen dan pendapat dengan alasan. Contohnya, siswa menulis surat mengapa waktu istirahat harus diperpanjang. 6. Pedagogik genre persuasi. Pedagogik genre persuasi ialah mempengaruhi orang lain melalui tulisan. Contohnya, siswa membuat poster tentang menjaga kebersihan sekolah. Dalam pedagogik genre, terdapat 4 keterampilan berbahasa, yaitu: pertama, membaca. Siswa belajar membaca berbagai jenis teks untuk memahami struktur, ciri, dan tujuan masing-masing genre. Keterampilan ini membantu siswa menganalisis dan menafsirkan informasi dari teks. Kedua, menulis. Siswa dilatih untuk menulis teks sesuai dengan genre yang dipelajari, dengan mengikuti struktur yang tepat dan menggunakan bahasa yang sesuai. Ini membantu siswa mengekspresikan ide dan informasi dengan jelas. Ketiga, berbicara. Keterampilan berbicara diajarkan melalui diskusi, presentasi, dan berbagai cerita. Siswa bisa belajar menyampaikan pendapat dan ide mereka secara lisan, meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan sesama. 4. Menyimak. Siswa diajarkan untuk menyimak dengan baik, memahami informasi yang disampaikan secara lisan, baik dalam diskusi maupun presentasi. Keterampilan ini penting untuk mengikuti pelajaran dan merespon dengan tepat. Model pembelajaran pedagogik genre. Yang pertama, model pembelajaran langsung, direct interaction. Contohnya, siswa sulit memahami struktur teks narasi. Dalam hal ini, guru menjelaskan ciri-ciri teks narasi dengan contoh cerita yang dikenal, seperti dongeng. Yang kedua, model pembelajaran kooperatif. Cooperative learning. Contohnya, siswa memiliki pemahaman yang berbeda. Dalam hal ini, siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk menganalisis dan menyusun teks bersama dan saling membantu. Yang ketiga, model pembelajaran proyek. Project-based learning. Contohnya, siswa kurang tertarik dengan materi. Dalam hal ini, siswa membuat buku cerita berdasarkan genre yang dipelajari, meningkatkan minat dan penerapan keterampilan. Yang keempat, model pembelajaran berbasis masalah. Problem-based learning. Contohnya, siswa sulit mengaitkan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, guru memberikan situasi nyata seperti bencana alam untuk menulis laporan penanggulangan, mengaitkan genre laporan dengan konteks sosial. Yang kelima, model pembelajaran kontekstual. Contextual teaching and learning. Contohnya, siswa merasa pelajaran tidak relevan. Dalam hal ini, guru mengaitkan pembelajaran genre dengan aktivitas sehari-hari, seperti menulis surat atau membuat poster sehingga siswa lebih tertarik. Jenis-jenis teks dalam pedagogik genre.
menceritakan sebuah cerita dengan alur, karakter, dan latar. Contohnya, cerita tentang petualangan seorang raja dan ratu yang berusaha menyelamatkan kerajaannya dari monster. Yang kedua, teks deskripsi, yaitu teks yang menggambarkan objek, tempat, atau orang secara detail. Contohnya, deskripsi tentang taman sekolah, termasuk jenis tanaman, warna bunga, dan suasana di taman. Yang ketiga, teks eksposisi, yaitu teks yang menjelaskan atau menceritakan informasi tentang suatu topik. Contohnya, laporan tentang siklus air menjelaskan proses evaporasi dan presipitasi. Yang keempat, teks prosedur, yaitu teks yang memberikan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Contohnya, instruksi tentang cara membuat sandwich, mencakup bahan, dan langkah-langkahnya. Yang kelima, teks argumentatif, yaitu teks yang menyampaikan pendapat dan argumen dengan alasan yang mendukung. Contohnya, surat kepada guru yang menjelaskan mengapa waktu istirahat harus diperpanjang. Yang keenam, teks persuasif, yaitu teks yang bertujuan untuk membujuk pembaca agar setuju dengan pandangan atau tindakan tertentu. Contohnya, poster kampanye tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Yang ketujuh, teks laporan, yaitu teks yang mengkaji fakta dan informasi tentang suatu peristiwa atau kegiatan. Contohnya, laporan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, menjelaskan aktivitas yang dilakukan dan hasilnya. Teks naratif cocok untuk kelas 1 sampai kelas 3 karena dapat menarik perhatian siswa dengan cerita yang imajinatif. Teks eksposisi cocok untuk kelas 4 sampai kelas 6 karena membantu siswa belajar menyampaikan informasi dengan jelas. Ku berjalan menyusuri cinta, cinta yang abadi untukmu selamanya. Sekian video dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadaw. Nama struktur dan fitur Melakukan Kerajaannya. kerajaannya.